Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Menko Polhukam sore hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, ya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso. Sesmenko sudah mengendalikan jika saya sedang cuti. Nah, semuanya berjalan baik, tapi ada 3 hal saya beri catatan yang perlu dilanjutkan karena ada impres dari Presiden sendiri, yaitu 1 tentang hutang BLBI. Saya katakan Bapak pernah memberi impres kepada kami untuk mulai menagih hutang tunggaan BLBI. Waktu itu jumlahnya 111 triliun, 110 triliun lebih, 111 triliun lah.
dalam 1,5 tahun kami bekerja, sekarang ini sudah terkumpul tagihan yang sudah ada di tangan kami sebesar 35,7 triliun. Yang kalau dihitung dengan persentase itu 31,8%. Saya katakan Pak Presiden, ini tagihannya masih ada karena ada yang masih mengelak, ingin tidak membayar, ada yang mau menawar, ini jumlah hutangnya tidak sebegitu dan seterusnya. Saya katakan ini sudah kami tutup, yang sudah membayar ini sudah selesai, yang sisanya tetap harus ditagih Bapak Presiden karena itu berdasar impres. Itu satu yang disampaikan tentang dana BLBI. Jadi dana BLBI itu harus kita tagih karena itu orang ngeplang itu terhadap uang negara. Kemudian berikutnya yang saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak HAM, saya datang ke sini ke markas PBB tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurang ya biasa. Tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Lalu yang ketiga yang saya sampaikan ke Pak Presiden yang sekarang sedang berjalan adalah RUU Mahkamah Konstitusi yang atas inisiatif DPR mau direvisi lagi. Saya katakan kepada Bapak Presiden saya tidak setuju dan saya menghentikan pembahasan itu karena aturan peralihannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang. Sehingga saya katakan ya itu 3 hal, yang lain rutin jalan tidak ada masalah. Nah itu saudara pertemuan saya dengan Presiden tadi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara para jurnalis terutama di Kemenko Polhukam ini yang sangat rajin datang ke sini dan sangat membantu saya. Sangat membantu. Gaya kerja saya itu justru pemukulnya saya selalu menggunakan wartawan. Karena mukul sendiri tidak bisa kalau ada orang nakal itu. Maka kalau ada orang nakal, pejabat nakal, sulit saya hadapi sendiri, berkoordinasi ke tanah macet, saya lempar ke wartawan, dilempar ke publik, semuanya lancar.
Karena kalau macet tidak bisa saya atasi, saya lempar ke atas biar rakyat yang mengeroyok, lalu kembali ke saya, bisa saya selesaikan. Itu yang saya lakukan dalam banyak kasus, menyelesaikan masalah-masalah di tugas Kemenko Polhukam ini. Saudara tetap harus rajin-rajin datang ke sini. Saya belum tahu siapa nanti yang akan menjadi pengganti, tetapi penting bagi Kemenko Polhukam itu dekat dengan wartawan. Seperti yang selama ini selalu saya lakukan. Sudah ya, cukup? Nggak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.